Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Olir Effendi. Sejarah Kerajaan Pagaruyung adalah narasi panjang tentang pertautan antara tradisi lokal Minangkabau, pengaruh Hindu-Buddha dari Jawa, hingga proses Islamisasi yang membentuk identitas Sumatera Barat hingga hari ini. Menelusuri sejarahnya berarti membedah lapisan-lapisan legenda Tambo, dan fakta arkeologis yang seringkali saling berkelindan. Sebelum lanjut ke sejarahnya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share video ini. Sebelum Pagaruyung berdiri sebagai entitas politik yang formal di bawah Adityawarman, masyarakat Minangkabau telah memiliki tatanan sosial yang mapan. Menurut Tambo Minangkabau, asal-usul nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain yang berlayar dan mendarat di puncak Gunung Marapi. Seiring menyusutnya air laut, mereka turun ke lembah dan membangun pemukiman pertama di Pariangan Padang Panjang. Disinilah diletakkan dasar-dasar adat oleh dua tokoh legendaris, yaitu Datuk Katumanggungan yang membawa sistem aristokratis Kouto Piliang dan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang membawa sistem demokratis Bodi Canyago. Struktur sosial ini menjadi fondasi yang nantinya akan diadopsi dan diintegrasikan ke dalam sistem kerajaan Pagaruyung. Berdirinya Pagaruyung tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di Jawa dan Sumatera pada abad ke-13 dan ke-14. Pasca ekspedisi Pamalayu dari Kerajaan Singasari, hubungan antara Jawa dan Sumatera khususnya Kerajaan Dharmasraya menjadi sangat erat. Tokoh kunci dalam berdirinya Pagaruyung adalah Adityawarman. Ia adalah putra dari Mahesa Anabrang bangsawan Majapahit dan Darajingga putri dari Kerajaan Dharmasraya. Adityawarman dibesarkan di lingkungan Keraton Majapahit dan sempat menjabat sebagai pejabat tinggi Werda Mantri di sana. Pada tahun 1347, Adityawarman memindahkan pusat kekuasaan dari Hilir Batanghari Dharmasraya ke pedalaman Minangkabau Luhak Nantigo. Keputusan ini bersifat strategis. Pertama, ekonomi, mendekati sumber emas di pedalaman Sumatera. Kedua, pertahanan, wilayah pegunungan lebih sulit diserang dibandingkan wilayah pesisir atau tepian sungai besar. Ketiga, politik, membangun legitimasi baru yang terlepas dari bayang-bayang Majapahit. Meskipun ia tetap mempertahankan elemen-elemen budaya sinkretis Hindu-Buddha, Adityawarman memproklamirkan dirinya sebagai Maharaja Diraja dengan gelar Srimat Sri Udayaditya Varman Pratapa Parakrama, Rajendra Mauli Maliwarmadewa. Ia mendirikan ibu kota di daerah yang sekarang dikenal sebagai Sarwaso, dekat Batu Sangkar. Pada masa Adityawarman, Pagaruyung merupakan kerajaan yang kaya raya karena monopoli perdagangan emas. Prasasti-prasasti yang ditinggalkan, seperti Prasasti Amoghapasa dan Prasasti Pagaruyung, menunjukkan bahwa ia memerintah dengan otoritas absolut, namun tetap menghormati struktur adat lokal yang sudah ada. Masuknya Islam. Pasca wafatnya Adityawarman, pengaruh Hindu-Buddha perlahan memudar. Seiring masuknya Islam melalui jalur perdagangan di pesisir barat dan timur Sumatera, proses Islamisasi di Pagaruyung terjadi secara damai dan evolusioner. Puncaknya adalah lahirnya konsensus adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat bersendi syariat, syariat bersendi Al-Quran. Kerajaan Pagaruyung bertransformasi dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha menjadi Kesultanan Islam. Raja tidak lagi dianggap sebagai titisan dewa, melainkan sebagai Khalifatullah. Salah satu keunikan kerajaan Pagaruyung adalah sistem kepemimpinannya yang kolektif namun hierarkis, yang dikenal dengan Rajo Tigo Selo, tiga raja yang duduk bersila. Sistem ini mencerminkan pembagian tugas yang sangat spesifik. Pertama, Raja Alam, berkedudukan di Pagaruyung. Ia adalah pemuncak kekuasaan dan simbol pemersatu kerajaan. Kedua, Raja Adat, berkedudukan di Bo, bertugas memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum adat dan tradisi.
Ketiga raja ibadat, berkedudukan di Sumpur Kudus, bertugas menangani masalah keagamaan dan pendidikan Islam. Ketiga raja ini dibantu oleh Dewan Menteri yang disebut Basa Ampak Balai, yang terdiri dari: pertama, Gajah Tonggak Koutopiliang di Baki Panjang urusan keuangan. Kedua, Panitai Alam di Sungai Tarap urusan pemerintahan atau eksekutif. Ketiga, Mahudum di Sumanik urusan luar negeri dan pertahanan. Keempat, Tuan Kadi di Padang Ganting urusan agama. Sebagai penghasil emas dan lada, Pagaruyung selalu berada dalam radar kekuatan global. Pertama, Voch Belanda. Pada abad ke-17, Pagaruyung mulai menjalin kontak dengan Belanda untuk membendung pengaruh Kesultanan Aceh yang mendominasi pesisir barat Sumatera. Perjanjian Painan 1663 Masehi menjadi pintu masuk bagi pengaruh politik Belanda di wilayah ini. Kedua, Kesultanan Aceh. Pagaruyung seringkali harus melakukan negosiasi diplomatis dengan Aceh, yang mengontrol pelabuhan-pelabuhan penting seperti Pariaman dan Padang. Awal abad ke-19 menjadi masa paling kelam dalam sejarah Pagaruyung. Munculnya gerakan kaum Padri yang dipengaruhi oleh pemikiran Wahabi dari Mekah membawa semangat pemurnian Islam. Mereka mengkritik kebiasaan kaum bangsawan kaum adat yang dianggap melanggar syariat, seperti sabung ayam, judi, dan konsumsi tua. Konflik internal ini pecah menjadi perang saudara yang dahsyat pada tahun 1803 Masehi. Pada tahun 1815 Masehi, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman menyerang ibu kota Pagaruyung. Catatan sejarah, serangan ini mengakibatkan pertumpahan darah di kalangan keluarga kerajaan. Banyak anggota keluarga raja yang terbunuh, dan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri. Keadaan yang terdesak membuat kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Inilah kesalahan strategis yang akhirnya mengakhiri kedaulatan Pagaruyung. Belanda menggunakan kesempatan ini untuk menguasai seluruh wilayah pedalaman Minangkabau melalui Perang Padri 1821 sampai 1837. Setelah pemimpin terakhir kaum Padri, Tuanku Imam Bonjol, ditangkap, Belanda tidak mengembalikan kekuasaan kepada Raja Pagaruyung, melainkan memasukkan wilayah tersebut ke dalam administrasi Hindia Belanda. Meski secara politik, kerajaan Pagaruyung runtuh pada tahun 1833 Masehi, pengaruhnya tidak pernah benar-benar hilang. Identitas Minangkabau modern sangat dipengaruhi oleh struktur yang dibentuk selama masa kerajaan ini. Pertama, Istana Basa Pagaruyung, bangunan megah di batu sangkar. Yang kita lihat hari ini adalah replika dari istana asli, meskipun pernah terbakar beberapa kali. Terakhir tahun 2007 karena petir. Rekonstruksinya menjadi simbol harga diri dan kebanggaan budaya masyarakat Minang. Kedua, sistem kekerabatan matrilineal. Pagaruyung adalah salah satu kerajaan besar di dunia yang tetap mempertahankan sistem garis keturunan ibu, sebuah anomali yang indah di tengah dominasi patriarki kerajaan-kerajaan dunia. Ketiga, filosofi hidup, konsep musyawarah untuk mufakat, yang dipraktikkan dalam struktur Basa Ampak Balai, tetap menjadi ruh dalam pengambilan keputusan di tingkat nagari desa, hingga saat ini. Sejarah Kerajaan Pagaruyung adalah potret adaptabilitas sebuah bangsa. Ia mampu menyerap unsur Jawa Majapahit, mempertahankan akar adat asli, dan memeluk Islam sebagai napas kehidupan. Pagaruyung bukan sekadar tentang nama raja atau tarikh peperangan, melainkan tentang bagaimana sebuah peradaban mampu menyatukan perbedaan menjadi satu identitas yang kokoh, yaitu Minangkabau. Sejarah berdirinya Kerajaan Pagaruyung bersumber dari perpaduan antara literatur lisan yang dibukukan Tambau dan bukti fisik arkeologis prasasti. Karena sifatnya yang merupakan perpaduan antara legenda dan fakta, para sejarawan biasanya menyandingkan kedua sumber ini untuk menyusun kronologi yang akurat. Berikut adalah rincian sumber-sumber utama cerita berdirinya Pagaruyung.
Pertama, Tambo Minangkabau, sumber tradisional. Tambo adalah historiografi tradisional masyarakat Minangkabau, yang memuat legenda, silsilah, dan undang-undang adat. Meski mengandung unsur mitos, Tambo memberikan gambaran tentang struktur sosial awal. Asal-usul primordial, Tambo menceritakan nenek moyang orang Minang, berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain melalui tokoh, yang disebut Maharajo Dirajo yang mendarat di puncak Gunung Marapi saat air laut surut. Peletakan dasar adat, menceritakan peran Datuk Katumanggungan, dan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang meletakkan fondasi sistem pemerintahan di Pariangan sebelum akhirnya pusat kekuasaan bergeser ke wilayah Pagaruyung. Kedua, prasasti Adityawarman, sumber arkeologis. Inilah sumber yang paling valid secara ilmiah untuk membuktikan berdirinya Pagaruyung sebagai entitas politik yang formal pada abad ke-14. Prasasti Amoghapasa 1347 Masehi terletak di situs Padang Raukow. Prasasti ini menjelaskan bahwa Adityawarman memindahkan pusat kekuasaan dari Dharmasraya ke wilayah pedalaman Pagaruyung dan memproklamirkan dirinya sebagai Maharaja Diraja. Prasasti Sarwaso Idan kedua ditemukan di dekat Batu Sangkar, menjelaskan tentang pembangunan tempat pemujaan dan saluran air oleh Raja Adityawarman. Ini membuktikan bahwa wilayah Sarwaso adalah pusat pemerintahan. Prasasti Pagaruyung Prasasti Bukit Gombak memberikan informasi mengenai silsilah keluarga Adityawarman dan hubungannya dengan Kerajaan Majapahit serta Dharmasraya. Ketiga, berita asing kronik Tiongkok. Catatan dari dinasti Ming mencatat adanya hubungan diplomatik dengan kerajaan di Sumatera yang merujuk pada wilayah pedalaman Minangkabau. Kronik Ming Ningshilu mencatat pengiriman utusan dari kerajaan di Sumatera untuk membawa upeti berupa emas dan hasil bumi ke Tiongkok, yang merujuk pada kekuasaan di pedalaman Minangkabau pada masa itu. Keempat, naskah kuno dan catatan penjelajah. Suma Oriental Tom Peirce. Catatan penjelajah Portugis awal abad ke-16 ini menyebutkan tentang keberadaan tiga raja di pedalaman Sumatera yang kaya akan emas, yang secara implisit merujuk pada sistem Rajo Tigo Selo. Kelima, situs sejarah dan benda cagar budaya. Situs Istana Basah. Meskipun bangunan saat ini adalah replika, lokasi, dan tata letak, kompleks istana di Batu Sangkar menjadi sumber pengetahuan tentang bagaimana pusat kekuasaan dikelola secara geografis. Batu Batikam dan Batu Balantai. Situs arkeologis di sekitar Pagaruyung yang menjadi bukti fisik atas cerita-cerita tentang perselisihan serta perdamaian antara faksi Kouto Piliang dan Bodi Canyago dalam pembentukan tatanan adat. Dengan menggabungkan Tambo sebagai sumber ruh budaya, dan prasasti sebagai bukti sejarah tertulis, kita dapat memahami bahwa Pagaruyung berdiri sebagai kelanjutan dari peradaban Melayu kuno, yang kemudian mengalami lokalisasi budaya dan transformasi, menjadi kerajaan Islam di dataran tinggi Minangkabau. Itulah sejarah dari berdirinya Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau, yang kita kenal hingga saat ini, bahwa Istana Pagaruyung itu adalah sebuah kerajaan, yang bersumber awal dari Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share. Dan nantikan video selanjutnya di channel YouTube Aulir Effendi.